Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listi Aulia Siregar, MPM 20140013, Prodi PGSD, kelas 2C semester 2. Di sini saya akan membuat video presentasi saya dengan mata kuliah pembelajaran IPS kelas rendah. Di sini saya akan membahas dengan judul pembelajaran IPS dengan model nested. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian model nested atau tersarang. Pembelajaran terpadu model nested adalah model pembelajaran yang menginteraksikan kurikulum di dalam satu disiplin ilmu secara khusus, meletakkan fokus penginteraksian pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatih oleh seorang guru kepada siswanya. Dalam suatu unit pembelajaran, untuk ketercapaian materi pelajaran atau konteks, keterampilan belajar itu meliputi keterampilan berpikir atau thinking skill, keterampilan sosial atau social skill, dan keterampilan mengorganisasikan atau organisasi skill. Kemudian di sini yang kedua yaitu saya akan menjelaskan yaitu karakteristik pembelajaran terpadu model nested atau tersarang. Menurut beberapa pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa karakteristik atau ciri-cirinya yaitu seperti satu, holistik. Holistik ini merupakan pembelajaran terpadu memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Pada gilirannya nanti, hal ini akan membuat siswa menjadi lebih arif dan bijaksana di dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada di depan mereka. Yang kedua yaitu bermakna. Bermakna ini merupakan pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek seperti yang dijelaskan di atas, kemungkinan terbentuknya semacam jalinan antara konsep-konsep yang terhubung yang disebut skema. Yang selanjutnya yaitu atau ketiga yaitu otentik. Otentik ini adalah pembelajaran terpadu juga memungkinkan siswa memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajari melalui kegiatan belajar secara langsung. Mereka memahami dari hasil belajar sendiri, bukan sekedar pemberitahuan guru. Informasi dan pengetahuan yang diperoleh sifatnya menjadi lebih otentik. Kemudian yaitu yang keempat yaitu aktif. Aktif ini merupakan pembelajaran terpadu menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran baik secara fisik, mental, intelektual maupun emosional guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan siswa sehingga mereka termotivasi untuk terus-menerus belajar. Di samping itu, pembelajaran terpadu menyajikan beberapa keterampilan dalam suatu pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran terpadu model nested ini memberikan perhatian yang dibutuhkan untuk beberapa pada waktu yang bersamaan dan tidak menumbuhkan beban waktu tambahan untuk bekerja dan merencanakan dengan guru yang lainnya. Kemudian yaitu di sini kita akan mengetahui yaitu kelebihan dan kekurangan model terpadu model nested yaitu atas beberapa. Yang pertama yaitu guru. Satu, guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran. Yang kedua, pembelajaran semakin berkembang dan diperkaya dengan menjaring dan mengumpulkan sejumlah tujuan dalam pengalaman siswa belajar. Yang ketiga, memberikan perhatian pada berbagai bidang penting dalam suatu saat sehingga tidak memerlukan penambahan waktu. Kemudian yaitu di sini juga memiliki
Kekurangan pembelajaran terpadu model NETID. Kekurangannya itu muncul di atas beberapa, yaitu model NETID ini muncul dari kealamiahannya dengan mengumpulkan 2 atau 3 atau 4 target belajar dalam suatu latihan. Prioritas konseptual dari latihan mungkin menjadi tidak jelas karena siswa diarahkan untuk melakukan banyak tugas belajar pada waktu yang bersamaan. Kemudian yaitu kegunaan pembelajaran terpadu. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan pembelajaran terpadu model NETID. Model NETID ini sangat tepat digunakan oleh guru yang sedang mencoba memasukkan keterampilan berpikir dan keterampilan bekerjasama dengan ke dalam isi pelajaran dalam konten-konten tertentu, sehingga guru akan terus-menerus agar tataran belajar tepat, pemikiran dan tindakan pembelajaran akan tetap fokus dalam keterampilan berpikir dan keterampilan sosial, serta akan meningkatkan pula pengalaman belajar secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya langkah-langkah terpadu model NETID. Langkah-langkah pembelajaran terpadu model NETID ini terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap perencanaan, yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Kemudian tahap perencanaan ini adalah karakteristik mata pelajaran menjadi pijakan untuk kegiatan awal, seperti contoh yang diberikan untuk jenis mata pelajaran sosial dan bahasa dapat diperlakukan keterampilannya. Kemudian yang disebut dengan tahap pelaksanaan adalah seperti contoh, yaitu guru hendaknya tidak menjadi single aktor yang mendominasikan dalam kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya atau B, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dan tepat. Yang selanjutnya itu guru perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.